Hujan turun deras di hari pernikahan Alia dan Ardan, seolah menjadi pertanda awal yang kelam bagi kehidupan mereka. Alia berdiri di altar, mengenakan gaun putih sederhana yang tampak kontras dengan gemerlap dekorasi mewah di sekitarnya. Dia menatap Ardan yang berdiri di sebelahnya, wajahnya dingin, tanpa senyum. "Ingat, ini hanya formalitas. Jangan pernah berharap aku akan mencintaimu," bisik Ardan tepat sebelum pendeta memulai upacara. Hati Alia bergetar, tetapi dia tetap diam. Dia tahu, pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan perjanjian yang menyelamatkan keluarganya dari kebangkrutan. Keluarga Alia hanya duduk di barisan belakang, merasa canggung di tengah para tamu kaya yang hadir. Mata ibu Alia berkaca-kaca, mungkin karena merasa malu atau mungkin karena bersyukur anaknya menikah dengan pria kaya. Di sisi lain, keluarga Ardan memandang rendah Alia sejak awal. Mereka berbisik, menertawakan latar belakangnya yang sederhana, menyebutnya gadis kampung yang beruntung. Alia mendengar setiap hinaan itu, tetapi dia menggenggam erat ujung gaunnya, menahan air mata. Setelah akad selesai, pesta mewah digelar di sebuah ballroom hotel bintang 5. Alia merasa seperti boneka yang dipamerkan. Setiap tamu ingin tahu siapa wanita miskin yang berhasil menjadi istri Ardan. Beberapa datang dengan senyum palsu, mengajukan pertanyaan yang menusuk hati. "Bagaimana rasanya tinggal di rumah semewah itu? Kamu pasti kaget melihat barang-barang mahal, ya?" tanya seorang tamu, diiringi tawa sinis. Alia hanya tersenyum tipis, menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Sementara itu, Ardan terus menunjukkan ketidaksukaannya. Ketika fotografer meminta mereka untuk tersenyum bersama, Ardan malah memalingkan wajah. "Jangan harap aku berpura-pura bahagia," ucapnya dengan dingin. Alia merasa kecil, sangat kecil, di tengah sorotan lampu dan mata tamu yang menilai. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Apakah pengorbanannya untuk keluarganya akan sebanding dengan rasa sakit yang dia terima? Ketika pesta hampir usai, Alia mencoba mencari ruang untuk bernapas. Dia berjalan ke balkon, menghindari keramaian. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, membuatnya sedikit lega. Namun, Ardan datang, membawa kata-kata yang jauh lebih menusuk. "Lihat dirimu, Alia. Kau pikir kau pantas berdiri di sini? Kau hanya di sini karena belas kasihan. Jangan pernah lupa itu," katanya sambil menatapnya dengan penuh kebencian. Air mata yang sejak tadi ditahan Alia akhirnya jatuh. Dia ingin menjawab, ingin melawan, tetapi suaranya tercekat. Alia teringat saat ayahnya memohon dengan mata penuh harap agar dia menerima pernikahan ini. "Ini demi keluarga kita, Nak. Ayah tak sanggup melihat kita kehilangan segalanya," kata ayahnya saat itu. Dengan berat hati, Alia mengiyakan. Dia rela mengorbankan dirinya demi mereka. Tapi kini, dia merasa seperti terjebak di neraka yang diciptakan oleh kesepakatan itu. Saat malam semakin larut, Alia hanya bisa memandang dirinya di cermin besar kamar hotel. Bayangan seorang wanita yang tampak cantik di luar, tetapi rapuh dan hancur di dalam. Gaun putihnya terasa seperti belenggu, menahan dirinya dari kebebasan yang ia impikan. Hatinya berseru, memohon kepada Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan? Alia menyadari satu hal malam itu, dia menikah dengan seorang pria kaya, tetapi kebahagiaan bukan bagian dari paket pernikahan ini. Hari yang seharusnya menjadi awal bahagia justru menjadi awal dari kehidupan penuh luka dan penghinaan. Hujan di luar semakin deras, seperti suara tangis alam yang mengiringi rasa sakit di hatinya. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti penjara bagi Alia. Rumah mewah Ardan yang megah dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas tidak pernah terasa seperti rumah. Setiap sudutnya dingin, seperti hati sang pemilik. Ardan, suaminya, lebih sering menghilang dengan alasan pekerjaan atau rapat bisnis. Ketika mereka bertemu pun, tatapan Ardan selalu menusuk, seolah mengingatkan Alia bahwa dia tidak pernah benar-benar diterima di tempat itu. "Jangan sentuh barang-barangku,"
Jangan pernah mencoba mengatur hidupku, ucap Ardan suatu malam saat Alia mencoba berbicara. Alia hanya bisa mengangguk lemah, menahan air matanya. Namun, di dalam kamar, dia menangis dalam sunyi. Hatinya sesak setiap kali mengingat sumpah pernikahan mereka di altar. Semua itu terasa seperti kebohongan besar. Kehidupan di rumah Ardan juga tidak mudah bagi Alia. Para pelayan, meskipun sopan di depan Ardan, sering menunjukkan sikap merendahkan pada Alia. Mereka berbisik-bisik di belakangnya, menertawakan kebiasaannya yang sederhana. Dia bahkan tidak tahu cara menggunakan alat makan yang benar, salah satu pelayan berkomentar sambil terkikik. Alia mendengar semuanya, tetapi dia hanya diam. Dia tidak ingin membuat masalah lebih besar. Puncaknya terjadi pada makan malam keluarga Ardan. Di tengah percakapan santai, ibu mertua Alia menatapnya dengan senyum tipis, lalu berkata, "Jadi, Alia, bagaimana rasanya hidup mewah seperti ini? Saya yakin ini jauh berbeda dari kehidupan desa, bukan?" Pertanyaan itu diikuti tawa kecil dari anggota keluarga lain. Alia merasa terpojok, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Ardan menyela, "Oh, dia pasti masih beradaptasi. Lagi pula, hidup seperti ini jelas di luar jangkauannya." Tawa meledak di sekeliling meja, sementara Alia hanya bisa menunduk, menahan air mata. Alia mulai menghindari makan malam bersama keluarga, memilih makan di kamarnya dengan alasan tidak enak badan. Dia tidak tahan lagi menjadi bahan hinaan. Di dalam kamar, Alia menulis di buku hariannya, mencoba menuangkan rasa sakitnya. "Aku ingin menyerah, tapi aku tidak bisa. Aku tidak tahu kemana harus pergi," tulisnya suatu malam. Buku harian itu menjadi satu-satunya tempat di mana dia merasa aman untuk meluapkan perasaannya. Suatu malam, Alia mendengar langkah kaki Ardan di lorong menuju kamarnya. Pintu terbuka dengan kasar, dan Ardan berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. "Apa yang kau lakukan di sini sepanjang hari? Kau pikir ini liburan?" tanyanya dingin. Alia hanya menatapnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah meminta hidup ini, tetapi dia juga tidak punya pilihan. "Jawab aku, Alia," bentak Ardan. Akhirnya, dengan suara gemetar, Alia berkata, "Aku hanya mencoba bertahan, Ardan. Apa salahku sampai kau membenciku seperti ini?" Namun, Ardan tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan Alia sendirian di kegelapan. Hari-hari Alia dipenuhi rasa kesepian. Dia mencoba menghubungi keluarganya, tetapi setiap kali mendengar suara ceria ibunya yang mengatakan betapa bangganya mereka atas pernikahan ini, Alia tidak sanggup mengungkapkan kebenaran. Dia tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Namun, semakin lama, Alia merasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri, apakah dia memang tidak pantas dicintai. Di tengah keterpurukannya, Alia menemukan kekuatan kecil dalam dirinya. Dia mulai belajar bagaimana menjalani hari tanpa berharap perhatian dari Ardan atau siapapun. Dia mencoba menyibukkan diri dengan membaca buku, merawat taman kecil di halaman belakang, dan memasak makanan sederhana untuk dirinya sendiri. Namun, setiap langkah kecil itu selalu terasa sia-sia ketika Ardan pulang dengan sikap dingin yang sama. Bagi Alia, hidup ini seperti jalan panjang yang gelap, tanpa ada cahaya di ujungnya. Hari itu tiba, pesta besar untuk merayakan ulang tahun pernikahan pertama Alia dan Ardan. Pesta itu adalah ide ibu mertua Alia, yang ingin menunjukkan kemewahan keluarga mereka kepada relasi bisnis dan teman-teman sosialita. Alia menghabiskan waktu sepanjang pagi di kamar, menatap gaun mahal berwarna emas yang telah disiapkan untuknya. Gaun itu indah, tapi terasa seperti beban berat di tubuhnya, mencerminkan kehidupannya yang terlihat sempurna di luar, tetapi penuh luka di dalam. Ketika Alia turun ke ballroom tempat pesta diadakan, seluruh mata tertuju padanya. Para tamu memandangnya dengan berbagai ekspresi, kekaguman, rasa ingin tahu, hingga ejekan terselubung. Bisik-bisik mulai terdengar, "Dia cantik, tapi tetap saja hanya gadis miskin yang beruntung."
Alia menundukkan kepala, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Ardan berdiri di sudut ruangan, berbincang dengan sekelompok teman bisnisnya, sama sekali tidak memperhatikan kedatangannya. Saat acara dimulai, pembawa acara memanggil Ardan dan Alia ke panggung untuk memberikan kata sambutan sebagai pasangan. Alia menatap Ardan dengan gugup, berharap dia akan membantunya. Namun, ketika mereka berdiri di depan mikrofon, Ardan mengambil alih. "Hari ini, kami merayakan 1 tahun pernikahan," ucapnya dengan nada dingin. "Pernikahan yang, sejujurnya, bukan atas pilihan saya." Tawa kecil terdengar di antara tamu, tetapi Alia merasakan hatinya hancur. Ardan melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, "Namun, saya rasa semua orang tahu bahwa hidup penuh kompromi. Bahkan saya harus menerima sesuatu yang jauh dari sempurna." Matanya melirik Alia dengan sinis. Alia berdiri membeku, wajahnya memerah karena malu. Tamu-tamu di bawah panggung mulai berbisik, beberapa tertawa pelan. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk tubuhnya. Setelah sambutan itu selesai, Alia berjalan cepat meninggalkan panggung, menahan air matanya. Dia menuju balkon, mencari udara segar untuk menenangkan diri. Angin malam menerpa wajahnya yang panas karena emosi. Dia merasa seperti telah dipermalukan di depan dunia. Di balik semua kilauan dan kemewahan pesta itu, Alia merasa dirinya tak lebih dari seorang tawanan tanpa harga diri. Tidak lama kemudian, Ardan menyusulnya ke balkon. Alih-alih meminta maaf, dia justru berkata, "Kau tidak perlu drama seperti ini. Aku hanya mengatakan kebenaran. Mereka harus tahu siapa kau sebenarnya." Alia berbalik, menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Kenapa kau begitu kejam, Ardan? Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara bergetar. Namun, Ardan hanya mengangkat bahu dan pergi tanpa menjawab. Alia akhirnya kembali ke kamarnya, meninggalkan pesta tanpa sepatah kata pun. Di sana, dia membiarkan dirinya menangis sepuasnya. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi gaun mewah yang dikenakannya. Dia merasa seperti orang asing dalam hidupnya sendiri, terjebak dalam pernikahan yang hanya memberikan rasa sakit. Dalam hati, dia mulai berpikir, "Aku harus pergi. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini." Namun, sebelum tidur, Alia kembali teringat keluarganya. Mereka masih berharap besar padanya, berharap dia akan membawa kebahagiaan dan kebanggaan untuk mereka. Perasaan itu menghancurkan tekad Alia untuk melarikan diri malam itu. Dia sadar, meski dirinya terluka, dia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab yang telah dia pilih. Tapi dalam keheningan malam itu, dia berjanji pada dirinya sendiri, "Jika ada kesempatan, aku akan pergi. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri, bagaimanapun caranya." Setelah malam pesta itu, Alia merasa ada sesuatu yang patah dalam dirinya. Tatapan sinis para tamu, kata-kata dingin Ardan, dan tawa menghina yang memenuhi ballroom terus terngiang di pikirannya. Dia merasa seperti bayangan yang tak berarti dalam kehidupan suaminya. Setiap pagi, Alia terbangun dengan perasaan hampa, bertanya-tanya apa alasan dia harus bertahan. Dia mulai menjauh dari semua orang di rumah besar itu, memilih untuk mengunci diri di kamar, tenggelam dalam kesedihannya. Namun, takdir tampaknya tak pernah memberi Alia ruang bernapas. Suatu siang, Alia mendengar pembicaraan Ardan dengan ibunya di ruang tamu. "Aku tak tahu sampai kapan harus bertahan, Bu. Alia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Dia hanya beban yang diberikan ayah padaku," ucap Ardan dengan nada dingin. Alia yang mendengar itu dari balik pintu merasa dadanya seakan dihantam ribuan batu. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang tersisa. Kata-kata Ardan adalah pengingat pahit bahwa dirinya hanyalah kesepakatan bisnis yang tak diinginkan. Beberapa hari kemudian, Alia memberanikan diri menelepon keluarganya. Ia berharap bisa menemukan penghiburan di suara ibunya. Namun, pembicaraan itu justru membuatnya semakin terjebak. "Kami bangga padamu, Nak. Ardan adalah suami yang baik, kan?
Ayahmu selalu berkata bahwa kau adalah berkah terbesar bagi keluarga kita, ujar ibunya dengan nada penuh harap. Alia menggigit bibir, menahan isak tangis yang ingin pecah. Iya, Bu, aku baik-baik saja, jawabnya dengan suara bergetar, meski hatinya menjerit kesakitan. Malam itu, Alia duduk di tepi tempat tidurnya, merenungi hidupnya yang terasa seperti lingkaran tak berujung. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan untuk pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan Ardan, dan semua luka yang ia terima. Tapi setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya untuk melarikan diri, bayangan keluarganya muncul. Ia membayangkan wajah ayahnya yang penuh harap dan ibunya yang percaya bahwa pernikahan ini adalah anugerah. Bagaimana ia bisa mengecewakan mereka? Alia mencoba mencari alasan untuk bertahan, tetapi yang ia temukan hanyalah rasa sakit yang terus bertumpuk. Ketika akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan Ardan tentang perasaannya, harapannya kembali hancur. Jika kau ingin pergi, pintunya terbuka lebar. Aku tidak akan menahanmu, ucap Ardan tanpa ekspresi. Kalimat itu seperti belati yang menembus hatinya. Alia tidak ingin hanya pergi, dia ingin diperjuangkan, diakui, tetapi Ardan bahkan tidak peduli. Akhirnya, Alia mulai merencanakan kepergiannya. Dia menyiapkan koper kecil, hanya membawa barang-barang yang benar-benar penting. Dia tahu bahwa melarikan diri berarti meninggalkan kenyamanan materi yang ditawarkan kehidupan bersama Ardan, tetapi dia juga tahu bahwa bertahan hanya akan menghancurkannya lebih dalam. Namun, setiap langkah persiapannya terasa berat, seolah rantai tak terlihat terus mengikatnya pada rumah itu. Sebelum pergi, Alia menuliskan surat singkat untuk Ardan, meninggalkannya di meja di kamar mereka. Aku pergi bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Terima kasih atas semua pelajaran yang kau berikan, meski penuh luka, tulisnya. Air mata jatuh membasahi kertas itu, tetapi Alia memutuskan ini adalah langkah yang harus dia ambil untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah malam yang sunyi, Alia melangkah keluar dari rumah itu dengan koper di tangannya. Angin malam yang dingin menyambutnya, tetapi dia merasa lebih lega daripada sebelumnya. Dengan setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu, Alia merasakan beban di dadanya perlahan berkurang. Dia tidak tahu apa yang menantinya di luar sana, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alia merasa memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa langkah ini akan membawa takdir tragis yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Alia meninggalkan rumah besar milik Ardan dengan langkah berat namun penuh tekad. Jalanan kota terasa dingin, sepi, dan suram, tetapi Alia merasa lebih bebas daripada sebelumnya. Dia membawa koper kecil, dengan uang seadanya yang dia simpan diam-diam dari uang bulanan yang diberikan Ardan. Tidak ada tujuan pasti dalam pikirannya, hanya satu keinginan, menemukan tempat di mana dia bisa merasa hidup tanpa luka yang terus menerpa. Di sisi lain, Ardan menemukan surat yang ditinggalkan Alia di meja kamar mereka. Matanya membaca kata-kata itu dengan cepat, tetapi hatinya tetap dingin. Dia pergi. Ya, biarkan saja, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, tanpa dia sadari, ada sesuatu yang ganjil terasa di dalam dirinya, sebuah kekosongan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Meski egonya berusaha menyangkal, kepergian Alia menimbulkan rasa tidak nyaman yang tak bisa dia jelaskan. Alia memilih menginap di penginapan kecil di pinggir kota, mencoba memulai kehidupan baru. Dia merasa asing di tengah kota besar, tetapi percaya ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Hari-hari pertama, dia mencari pekerjaan sederhana. Meskipun tidak mudah, Alia merasa sedikit lega karena akhirnya bisa merasakan kendali atas hidupnya sendiri. Namun, bayangan hinaan dan perlakuan dingin Ardan masih menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang membuatnya merasa tak berharga. Sementara itu, di rumah besar yang kini terasa lebih sunyi, Ardan mulai menyadari bahwa sesuatu berubah sejak Alia pergi. Tidak ada lagi suara langkah ringan di lorong atau aroma masakan sederhana dari dapur.
Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa kepergian Alia adalah yang terbaik, tetapi perasaan gelisah terus menghantuinya. Dalam rapat-rapat bisnis, pikirannya melayang, mengingat wajah Alia yang penuh luka namun tetap mencoba bertahan. Untuk pertama kalinya, Ardan merasa bersalah. Hari-hari berlalu, dan suatu malam, Alia memutuskan untuk kembali ke kota untuk mengambil beberapa barang yang ia tinggalkan di rumah Ardan. Dengan hati-hati, dia memastikan Ardan tidak ada di rumah sebelum masuk. Saat dia sedang mengemasi beberapa barang pribadinya, langkah kaki terdengar. Alia panik, menyembunyikan dirinya di balik tirai, berharap tidak tertangkap. Namun, Ardan menemukannya. "Kau kembali?" tanyanya dengan nada tajam, meskipun matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pertemuan itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Alia akhirnya melepaskan semua yang selama ini dia pendam. "Aku mencoba bertahan, Ardan. Aku mencoba menjadi istri yang baik, tapi kau terus menghancurkanku. Apa salahku hingga kau memperlakukan aku seperti ini?" teriaknya dengan suara bergetar. Ardan hanya diam, matanya menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dibaca. Namun, sebelum dia sempat menjawab, Alia berlari keluar rumah dengan air mata yang membanjiri wajahnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, sama seperti hari pernikahan mereka. Alia berlari di tengah jalanan yang licin, tanpa peduli dengan dinginnya angin malam. Ardan, yang akhirnya menyadari betapa besar luka yang telah dia buat, mencoba mengejar Alia. Di tengah perjalanan, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Alia menyeberang jalan, sebuah mobil melaju kencang tanpa sempat berhenti. Tabrakan itu keras, membuat tubuh Alia terpental dan tergeletak di tengah jalan. Ardan yang melihat kejadian itu dari kejauhan berlari dengan napas tertahan, lututnya terasa lemas saat melihat tubuh Alia yang tak bergerak. "Alia!" teriaknya, suaranya pecah oleh emosi yang selama ini dia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan kehilangan seseorang yang ternyata jauh lebih berarti daripada yang dia sadari. Di tengah hujan yang membasahi tubuhnya, Ardan memeluk Alia yang tak sadarkan diri, sementara sirene ambulans mulai terdengar di kejauhan. Alia dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Ardan menemani di dalam ambulans, wajahnya pucat dan penuh kecemasan. Dia menggenggam tangan Alia yang dingin, berharap sentuhan itu bisa membangunkannya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Ardan merasa takut kehilangan seseorang yang selama ini dia abaikan. Hatinya terasa remuk melihat Alia terbaring lemah, dengan darah mengalir dari pelipisnya. "Tolong bertahan, Alia. Aku mohon," gumam Ardan, suaranya parau. Di rumah sakit, Alia segera dibawa ke ruang operasi. Ardan menunggu di luar, mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Bayangan tubuh Alia yang tak berdaya terus menghantuinya. Setiap detik terasa seperti siksaan. Dalam keheningan ruang tunggu, Ardan mulai mengingat kembali semua perlakuannya terhadap Alia. Kata-kata pedas, penghinaan di depan tamu, dan sikap dinginnya, semua itu kini terasa seperti duri yang menusuk dirinya sendiri. "Kenapa aku begitu bodoh?" bisiknya dengan penyesalan mendalam. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah serius. "Kami berhasil menstabilkan kondisinya, tapi dia masih kritis. Kami harus menunggu 24 jam ke depan untuk memastikan tidak ada komplikasi," ujar dokter tersebut. Ardan mengangguk lemah, merasa sedikit lega namun tetap dihantui ketakutan. Dia diizinkan masuk ke ruang ICU, di mana Alia terbaring dengan berbagai alat bantu di sekujur tubuhnya. Melihat itu, air mata yang selama ini dia tahan akhirnya jatuh. Ardan duduk di samping tempat tidur Alia, menggenggam tangannya yang lemah. "Alia, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi tolong, jangan tinggalkan aku," bisiknya pelan, suara yang jarang dia gunakan sebelumnya. Air mata terus mengalir di pipinya, tetapi Alia tetap tidak memberikan respons. Hanya suara mesin-mesin medis yang menemani keheningan mereka. Selama beberapa hari,
Ardan tetap berada di rumah sakit, menolak pulang meskipun keluarganya mendesak. Dia mulai menyadari betapa berharganya Alia dalam hidupnya. Selama ini, dia hanya melihat Alia sebagai seseorang yang dipaksakan ke dalam hidupnya, tanpa pernah mencoba mengenalnya lebih dalam. Tapi sekarang, bayangan kehilangan Alia membuat dadanya terasa hampa. Penyesalan itu datang begitu telat, menghancurkan setiap egonya yang dulu begitu kokoh. Alia akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda sadar setelah 4 hari. Kelopak matanya bergerak perlahan, dan dia mengerjap-ngerjapkan mata. Ketika dia melihat Ardan di sampingnya, ada rasa bingung bercampur dengan kesedihan di matanya. "Kenapa kau di sini?" Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Ardan menggenggam tangannya lebih erat. "Aku di sini karena aku ingin memperbaiki semuanya, Alia. Aku ingin kau tahu, aku menyesal. Aku sungguh menyesal," ucapnya. Suaranya dipenuhi emosi yang tuh. Alia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, mendengarkan kata-kata Ardan yang penuh penyesalan. Mata Ardan yang memerah karena kurang tidur menatapnya penuh harap, namun Alia hanya memandangnya dengan dingin. "Kenapa sekarang, Ardan? Kenapa baru sekarang kau menyadari semua ini?" Suaranya pelan namun menusuk. Tubuhnya terasa terlalu lemah untuk mengekspresikan semua kemarahan dan luka yang selama ini dia pendam, tetapi hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ardan terdiam, menunduk dengan rasa bersalah yang begitu mendalam. Aku bodoh, Alia. Aku terlalu sombong untuk melihat betapa berharganya dirimu. Aku terlambat menyadari itu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," katanya dengan suara bergetar. Alia hanya memalingkan wajah, air matanya mengalir perlahan. Dia ingin marah, ingin berteriak, tetapi tubuhnya tak mampu. Luka fisik dan emosional yang ia alami terlalu dalam. Beberapa hari berlalu, dan meskipun Alia mulai pulih secara fisik, hatinya tetap dingin terhadap Ardan. Dia tidak lagi menangis atau menunjukkan amarah, tetapi sikapnya yang tenang justru membuat Ardan semakin terluka. "Alia, aku tahu aku tak pantas memintamu memaafkanku. Tapi aku akan melakukan apa saja untuk menebus kesalahanku," ucap Ardan suatu malam di ruang rawat Alia. Dia bahkan membawa Alia setangkai mawar putih, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Namun, Alia hanya menatap bunga itu dengan pandangan kosong. "Ardan, semua yang kau lakukan sekarang tidak akan menghapus rasa sakit yang sudah kau berikan padaku. Hatiku sudah terlalu hancur," katanya dengan nada datar. Ardan menelan ludah, merasakan luka baru di hatinya. "Aku tidak peduli seberapa sulitnya, Alia. Aku akan bertahan di sini. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan maafmu, meskipun itu membutuhkan waktu seumur hidupku," jawabnya dengan keteguhan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Beberapa kali, Ardan mencoba mendekatkan dirinya pada Alia. Dia membawa makanan kesukaan Alia ke rumah sakit, membaca buku untuknya, dan bahkan merawatnya dengan tangannya sendiri. Namun, semua itu tidak mengubah sikap Alia yang tetap dingin. "Kau melakukan semua ini untuk menebus rasa bersalahmu, bukan karena kau benar-benar peduli padaku," ujarnya suatu hari. Ardan tertegun, menyadari bahwa ucapannya ada benarnya. Namun, dia tidak menyerah. Sementara itu, kabar tentang kecelakaan Alia. Berhari-hari Alia dirawat di rumah sakit, dan selama itu pula Ardan tetap setia mendampingi. Meskipun Alia terus menolak kedekatannya, Ardan tak pernah menyerah. Sikapnya yang lembut dan perhatian mulai membuat Alia goyah, tetapi luka di hatinya masih terlalu dalam untuk sembuh. Alia teringat setiap hinaan dan perlakuan dingin yang ia terima dari Ardan. "Apa ini semua karena kau takut kehilangan kendali atas sesuatu, Ardan? Atau karena kau benar-benar peduli?" tanyanya pelan suatu malam. Ardan terdiam sesaat, lalu menggenggam tangan Alia dengan hati-hati. "Aku peduli, Alia. Aku bodoh karena butuh waktu lama untuk menyadari hal itu. Tapi aku sadar sekarang, kau adalah segalanya yang tak pernah aku hargai. Aku tak peduli berapa lama waktu yang kau butuhkan,
Aku akan menunggu sampai kau percaya padaku lagi, jawabnya dengan suara penuh emosi. Mata Alia berkaca-kaca mendengar itu, tapi dia tetap menahan dirinya. Dia tak ingin terluka lagi. Sementara itu, keluarga Alia akhirnya mendengar kabar kecelakaan tersebut. Ibunya datang terburu-buru ke rumah sakit, memeluk Alia dengan erat. "Nak, kenapa kau tidak pernah bilang apa yang sebenarnya terjadi? Ibu pikir kau bahagia," ucapnya dengan suara gemetar. Alia menangis dalam pelukan ibunya, akhirnya meluapkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. "Aku hanya ingin kalian bangga, Bu. Aku tak ingin mengecewakan kalian," isaknya. Ardan yang mendengar percakapan itu dari luar ruangan merasa semakin bersalah. Dia menyadari bahwa selama ini Alia memikul beban yang begitu berat, bukan hanya karena perlakuannya, tetapi juga karena harapan keluarganya. Dalam hati, Ardan berjanji akan memperbaiki semuanya, bukan hanya untuk Alia, tetapi juga untuk keluarganya. "Aku harus menunjukkan bahwa aku bisa menjadi seseorang yang pantas untuknya," pikirnya. Beberapa hari kemudian, Alia akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, dia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah besar milik Ardan. "Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, Ardan. Aku tidak bisa kembali begitu saja."